Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa memulai belajar. Robi jidni ilman warjudni fahman. Baik, kemarin sudah mulai belum pakai catu yang kuantitatif? Udah Kak, cuman saya kemarin nggak ikut. Oh gitu, baik. Berarti kita pakai catu aja ya. Setahu kakak kemarin juga nggak ada yang hadir dari guru yang sebelumnya, yang ngajar yang hari kemarin. Kakak kirim soalnya di chat Teams. Kakak kirim soalnya di chat Teams. Ini kakak ini ya, kakak kirim soal. Nggak bisa kirim soal ya di sini ya. Kok kakak nggak bisa kirim soal di sini? Sebentar ya. Enggak di WA aja Kak. WA, oke. Tapi di link yang satu lagi tadi kok bisa? Oke. Coba WA kakak ya, ini nomor kakak. Silahkan WA dulu. Ini juga kakak tampilkan soalnya. WA ya. Kita kakak kirim juga via WA. Oke Kak. Oke. Ini kakak kirim ya. Oke, sudah kakak kirim ya. Kita langsung bahas soal kuantitatif 1 sampai 20. Nomor 1. Sudah muncul di layar? Bagas? Di layar Teams sudah muncul? Oke, sudah muncul di layar.
soalnya? Bagas? Udah, Kak. Oke, Udah lihat nomor 1 ya. Nomor satu itu simple, nggak perlu kamu jabarin, pakai trik aja. Kan kalau misalnya gini kan dipangkatin kuadrat yang atas pakai kuadrat yang bawah kan ya, itu jadi panjang. Lihat, ini angkanya kan sama, atas sama bawah. Beda di plus saja, di plus sama minus. Yang atas kakak kalikan min 1 dikali, ini jadi berubah. Yang minusnya jadi akar 3. Akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Yang bawah tetap dikuadratin. Coret ini. Selesai. Min 1 dikuadratin. 1 jawabannya. Udah, sesederhana itu doang. Nggak perlu kamu jabarin, kalau dijabarin habis waktu. Paham? paham, Kak. Gampang ya, nomor 1 ya. Kakak menjelaskan sambil kamu catat. Sudah? Kak, Lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, kita anggap 3 pangkat 2x dengan y. 3 pangkat 2x sama dengan y. Kenapa, Kak? Karena di sini ada 9 pangkat x itu sama aja 3 pangkat 2x. Ini 3 pangkat min 2x. Kita tulis dulu, berarti 9 pangkat x itu berarti 3 pangkat 2x dikurang 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat min 2. Min 2x. Nah, ini min 5. Pindahin ya. 5-nya pindah jadi min 5. 3 pangkat 2x itu kan y. Ya, berarti ini 3 pangkat 2x. Ini 2 kali 3, 6. Kalau minus dia jadi 1/. 3 pangkat 2x min 5. Berarti y min 6y min 5 sama dengan 0. Kaliin y, jadinya y kuadrat min 6 min 5y sama dengan 0. Kesini, karena nggak muat, berarti y kuadrat min 5y min 6y min 6 sama dengan 0. Faktorin y plus 1 y min 6 sama dengan 0. Y sama dengan min 1, y sama dengan 6. Y itu apa? 3 pangkat 2x, berarti nggak mungkin minus. Ini salah, berarti yang diambil cuma ini saja. Berarti 3 pangkat 2x sama dengan 6. Yang ditanya apa? 3 pangkat 4x, berarti 3 pangkat 4x sama dengan 6 pangkat 2, berarti 36. Begitu caranya. Paham, Bagas? Silahkan dicatat, dipahami, tanyakan apa yang kamu masih bingung dari penjelasan tersebut. paham, Kak. Oke, silahkan catat dulu. Kalau sudah, beritahu. Udah, Kak. Oke. Nomor 3, sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma ini yang harus kamu pahami. Sebentar. Ingat, ada sifat logaritma. Kalau ada A log B itu sama dengan log B per log A.
Nah, A-nya jadi di bawah. Ininya bebas, tapi harus sama. Ya, ini kan sama. Nih, berlaku kebalikannya. Berarti dari sini kita dapat. Berarti 2019 log 64 per 2019 log 25 itu sama dengan balikin ke sini. 25 log 64. Selesai. 25 itu apa? 5 pangkat 2. Log 64 itu apa? 4 pangkat 3. Pindahin. Kalau ada pangkat dia ke depan. Kalau ini ke depan di atas. Kalau ini ke depan di bawah. 3 per 2, 5 log 4. Loh, kan adanya 4 log 5. Nggak usah bingung. Kalau 4 log 5 itu A, berarti 5 log 4 itu sama dengan 1/A. Jadi tinggal jadi 1/. Berarti sama dengan 3 per 2 kali 1/A. 3 per 2A. Jawabannya yang A. Begitu caranya. Sifat ini yang harus kamu paham. Buat soal yang ini. Paham, Bagas? Paham, Kak. Oke, silahkan catat. Kak izin ke toilet dulu ya, kayak. Silahkan. Sudah, Bagas?
Udah nggak? Sudah dicatat nomor 3? Kita lanjut ya, nomor 4. Nomor 4. Nah, ini persamaan kuadrat baru ya. Kakak bedain duluan. Dia bilang ada persamaan 2x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0. Kebetulan nggak bisa difaktorin. Kalau nggak bisa difaktorin gimana Kak? Pakai rumus x1 tambah x2 sama dengan min b per a. X1 kali x2 sama dengan c per a. Berarti a tambah b, karena akar-akarnya dibilang a sama b. A plus b itu min b per a. Berarti min 6 per 2. Berarti 3. Lalu a kali b itu berarti C per A 1 per 2. Nah, dapat ini dia. Nah, berikutnya persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru. Nah, dia bilang X1-nya itu A per B, X2-nya itu B per A. Berarti X1 tambah X2 sama dengan A per B tambah B per A sama dengan A kuadrat plus B kuadrat AB gitu ya. Ini disamain penyebut, ini kali silang, ini kali silang. Nah, ini sama dengan A plus B dikuadratin min 2AB per AB. Masukin A plus B mana? 3. 3 dikuadratin min 2 dikali setengah per setengah. Berarti 9 dikurang 1 dibagi setengah 8 berarti 16. Udah dapat ini ya. X1 tambah X2 16. Lalu X1 kali X2 sama dengan A per B dikali B per A. Coret, 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 coret. Berarti 1. Nah, apa rumus persamaan kuadrat baru? Rumusnya adalah X kuadrat. Ntar dulu. Rumusnya adalah X kuadrat min X1 kali X1 tambah X2 X plus X1 kali X2. Berarti X kuadrat, X1 tambah X2 mana? Ini 16, berarti min 16X. X1 tambah X2 mana? Ini 1, plus 1, sama dengan 0. Berarti jawabannya yang B. Begitu caranya. Itu jadi panjang karena di soal yang pertama nggak bisa difaktorin, jadi harus pakai ini. Begitu Bagas, silahkan dicatat dan dipahami. Kalau ada yang bingung, silahkan tanyakan. Nah, tadi gimana Kak yang itu A kali B bisa jadi 1 per 2? A kali B, rumusnya C per A. Ini kan ini A, ini B. Oh, kakak bedain warna biar kelihatan ya. Ini A, ini B, ini C. A plus B itu min B per A. Min B per A. Kalau A kali B, C per A. Dari situ. Ya, ini didapat dari C per A. Kalau ini didapat dari min B per A. Paham? Masih Kak. Oke.
Lanjut, Kak. Lanjut ya, nomor 5. Nah, nomor 5 ini konsep yang harus kamu hafalkan dan pahami. Konsepnya, yang pertama ya, kalau dia terbuka ke atas, berarti A-nya lebih besar dari 0. Kalau A-nya terbuka ke bawah, berarti A-nya lebih kecil dari 0. Konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ini ada TP namanya ya. Kalau titik puncak di kanan sumbu Y, di kanan, ini sumbu Y ya, sumbu Y, maka B beda tanda A. Beda tanda A. Apa maksudnya beda tanda A? Berarti kalau A-nya lebih besar, berarti B-nya lebih kecil. Gitu ya. Nah, titik puncak di kiri, kalau titik puncaknya di kiri sumbu Y, maka B sama tanda A. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga, titik potong sumbu Y, jika dia positif, maka C positif. Maka C lebih besar dari 0. Tipot sumbu Y apabila di negatif, maka C lebih kecil dari 0, negatif juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau dia memotong di 2 titik, memotong sumbu X di 2 titik, berarti D-nya lebih besar dari 0. Kalau D-nya menyinggung di 1 titik, berarti D sama dengan 0. Kalau dia tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti D lebih kecil dari 0. Inilah konsepnya semua. Sudah, kita kerjakan apa yang ditanya. Nah, lihat. Ini terbuka ke atas apa terbuka ke bawah? Bagas. Ke atas, Kak. Soal ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti A-nya apa? Lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Lebih kecil. Lihat soalnya ini, lihat penjelasannya. Oh iya, lebih besar. Lebih besar, terbuka ke atas, A-nya lebih besar dari 0. Oke. A-nya lebih besar dari 0, berarti yang A salah, yang C salah. Nih, tinggal B, D, E ya. Lalu titik puncaknya ada di sebelah kanan. Ini TP, titik puncak. Titik puncak sebelah kanan. Kalau titik puncak di kanan sumbu Y, nah di sebelah kanan sumbu Y ini kan sumbu Y, dan di sebelah kanannya. Maka B beda tanda A. Kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti B-nya lebih kecil dari 0. Oke, berarti yang B salah, tinggal D sama E. Lalu ini titik potong sumbu Y, tipot. C-nya positif, berarti C lebih besar dari 0. Oh ya, sama. Lalu dia memotong di 2 titik. Memotong di 2 titik berarti D lebih besar dari 0. Berarti mana jawabannya? Yang D. Udah, nggak pakai hitung-hitungan. Pakai konsep doang. Tapi harus dipahami konsep. Silahkan dicatat. Itu dari 1, 2, 3, dan 4. Kalau perlu digambar, gambar. Nggak usah bagus-bagus sama, tapi jelas. Silahkan dicatat, tanyakan yang belum dipahami. Kalau sudah, beritahu, biar kita lanjut.
Sudah? Ya. Oke. Segera. Sudah, Bagas? Sudah, Kak. Oke, nomor 6. Mutlak. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah ngebagi dua, gitu ya. Mutlak ini lebih besar dari 0, mutlak ini lebih kecil dari 4. Berarti yang pertama, mutlak X min 2 lebih besar dari 0. Terus satu lagi, mutlak X min 2 lebih kecil dari 4. Nah, yang kiri, mutlak X min 2 lebih besar dari 0, berarti semua X bilangan real boleh. Udah, ini hasilnya, nggak perlu dicari. Kok nggak perlu dicari, Kak? Ya mau dimasukin berapapun X-nya, terus dimutlakin, dia pasti lebih besar dari 0, kan? Paham, Bagas? Paham. Nah, yaudah, ini berarti X semua bilangan real. Jadi X-nya berapapun boleh. Nah, belum selesai. Sekarang cari ini. Kalau lebih kecil, mutlak itu berarti nanti di antara. Berarti X min 2 lebih besar dari min 4. Ini jadi min 4. Lebih kecil dari 4. Min 2-nya pindah. Gitu. Berarti X min 2, 6. Habis itu diapain? Diirisin. Ini sama ini iriskan. Nah, berarti yang pertama, X semua bilangan real gimana, Kak? Ya udah semuanya. Lalu ini ada min 2 sama 6. Set, set. Nah, ini dia hasilnya. Oh, berarti hasilnya dia ya. Jawabannya A. Udah, gitu aja. Selesai. Jawabannya yang A berarti. Paham, Bagas, dari penjelasan ini? Iya, Kak. Oke, silakan. Dicatat, dipahami. Sudah, Kak. Sudah, oke. Nomor 7. Nomor 7, dia bilang, suatu pekerjaan apabila dikerjakan oleh 3 orang,
Kalau 3 orang bisa selesai 20 hari. Kalau dikerjakan oleh 5 orang bisa selesai 30 hari. Nah, pertanyaannya kalau dikerjakan oleh 8 orang bisa selesai berapa hari? Nah, lihat 3 sama 5 berarti jumlahnya 8 ya. 3 sama 5, 3 orang, 5 orang berarti totalnya 8 orang ya. Berarti ini disebut dengan T gabungan. Apa rumus dari T gabungan, Kak? T1 kali T2 dibagi T1 tambah T2. Mana T? T itu waktu. Ini T1, ini T2. Berarti 20 kali 30 dibagi 20 tambah 30. Sama dengan 600 dibagi 50. Coret-coret 60 bagi 5, 12. Udah gampang. Gitu doang kok. Itu nomor 7. Paham, Bagas? Paham, Kak. Oke, silahkan catat. Itu rumus cepat T gabungan ya. Kalau rumus lamanya dari SMP kayak gini rumusnya. 1 per T gabungan sama dengan 1 per T1 tambah 1 per T2. Samain penyebut lalu dibalik lagi, agak lama. Mendingan kayak gini langsung. Ini lebih cepat. Sudah, guys? Udah, Kak. Udah. Oke, nomor 8. Nomor 8 yang penting konsepnya paham. Kalau udah paham gampang ngerjainnya. Ini kan inverse kan? Ingat, kalau ada fx sama dengan y, berarti f inverse y sama dengan x. Ini konsep. Inverse itu kan kebalikan. Berarti kalau fx pindah jadi f inverse y sama dengan x gitu ya. Begitu juga untuk soal ini. Oh, warnanya belum kakak rubah ya. Nah, diberitahu fx sama dengan 3x plus 2 min 4. Ini y-nya satu kesatuan. Yang ditanya berapakah f inverse 5? Ya udah nggak usah bingung. Berarti ini, nah ini lihat deh. Ini kan sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya udah berarti ini sama dengan ini. Selesai. Berarti ini sama dengan 5. Cari x-nya, selesai. Yang ditanya kan x berarti. Nah, x ini berapa? Ya udah ini sama dengan ini. 3 pangkat x plus 2 min 4 sama dengan 5. 3 pangkat x plus 2 sama dengan min 4 pindah jadi 9. Kakak langsung ya. 3 pangkat x plus 2 sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. Bawahnya sudah sama, berarti pangkat sama dengan pangkat. X plus 2 sama dengan 2. X sama dengan 0. Selesai. D. Nah, kalau konsepnya sudah paham, mengerjakan jadi gampang. Kak, Ya, kenapa? itu karena nama kirinya selalu disamain gitu, Kak. Iya, harus disamain. Jadi kalau bawahnya 3, ya harus 3. Kalau bawahnya sudah sama, baru pangkatnya boleh sama dengan. Oh, cek, Kak. Oke, silakan. Kalau sudah, beritahu.
Sudah? Sudah, Kak. Sudah, yuk kita lanjut sebelum asar. Nomor 9. Segitiga, pelajaran SMP. Kita gambar dulu aja segitiganya. Ada A, B, C. Panjang AB 6, sudut A 30, sudut C 120. Kakak tanya dulu, segitiga sudutnya berapa? Bagas? 90. Berapa? 90. 90. Segitiga. Kalau segitiga siku-siku ya ada 90-nya. Kalau segitiga sudutnya berapa totalnya? Besarnya. 180. Iya, betul 180. Kalau sini 120, sini 30, berarti di sini berapa? Tinggal 180 dikurang 30, 150, 30 juga ya. Berarti sini sama kaki dong segitiganya karena sudutnya sama. Yang ditanya luas. Oke, berarti kita harus nyari tinggi. Cari tingginya pakai garis bantu segitiga siku-siku. Berarti kalau sini 6, berarti sini 3, sini 3. Ya, ini berarti alasnya 6 ya. Kita nyari tingginya. Nah, pakai Pitagoras. Nah, kakak ambil sebagian sepotong ini biar jadi segitiga siku-siku nyari tinggi. Ya, di sini ada 30. Di sini ada tinggi, di sini ada 3. Diketahui sudutnya 30, diketahui depan per samping. Depan per samping berarti kita pakai sin, cos apa tangen? Trigonometri. Masih ingat? Desa itu kayak Desa, ya betul. Desa pakai sin, cos, tangen. Karena diketahui tangannya kayak. oke, betul. Betul. Berarti kita pakainya tangen 30 sama dengan depan per samping T per 3. Dari sinilah kita dapat T. Tangen 30 berapa, Bagas? Masih ingat? 1 bukan, Kak? Bukan. 1 itu 45. Sepertiga akar 3. Sama dengan T per 3. Coret akar sepertiganya. Jadi T sama dengan akar 3. Udah dapat T-nya akar 3. Alasnya 6. Luas segitiga apa rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 6, tingginya akar 3 dibagi 2. Coret-coret berarti 3 akar 3. Selesai. B. Paham? Paham, Kak. Oke, silahkan catat dulu. Kalau sudah nanti kita sholat asar dulu ya. Silahkan catat dulu saya.
Sudah? Silahkan kalau udah langsung sholat ya, Bagas. Nanti habis sholat kita langsung lanjutkan lagi. Oke, silahkan sholat dulu ya. Kakak mute dulu.
Assalamualaikum. Bagas, sudah hadir? Bagas? Sudah hadir kah? Bagas, sudah hadir? Bagas, sudah hadir? Iya Kak, baru selesai sholat saya. Oke, yuk kita lanjut. Nomor 10. Nomor 10 ini soalnya gampang, cuman panjang. Itu aja ngabisin waktu. Kita bahas ya. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, maksimumkan ini dia bilang kan ya. Berarti ini syaratnya. Berarti X plus Y lebih kecil dari 3, bikin dulu titik-titiknya 0, 0 gitu caranya. Ketika Y-nya 0, X-nya 3. Ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ini garis yang pertama. Lalu 2X plus 3Y lebih kecil dari 7. Nah, sama caranya juga 0, 0 gitu. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya 7 per 2. 3,5. Ya. Lalu ini 7 per 3. Udah, kita bikin gambarnya 3 sama 3. Set gitu. Dia bilang lebih kecil dari 3. Berarti kalau lebih kecil daerahnya yang bawah ya. Kakak daerahnya yang bersih, bukan yang diarsir. Berarti yang atas salah. Gitu. Kakak gitu caranya. Lalu di sini ada 3,5. Lalu ada 7 per 3 itu 2 komaan ya. 7 per 3. Set gitu ya. Dia bilang juga lebih kecil, berarti yang ini salah. Terus dia bilang X lebih besar dari 0, berarti X-nya yang positif, berarti yang sini salah. Lalu Y lebih besar dari 0, berarti Y-nya yang positif, yang ini salah. Berarti daerahnya yang ini, yang bersih. Nah, sekarang cari titiknya. Titik-titiknya mana aja, berarti ada titik potong. Lalu ada titik 3,0, 0,7 per 3, sama 0,0. Ini cari dulu, pakai eliminasi substitusi dua persamaan ini. Kakak pakai yang ini dulu. 2X plus 3Y sama dengan 7. Ini kakak langsung kaliin 2 biar ngilangin X. 2X plus 2Y sama dengan 6. Dikurang dapat Y-nya 1.
Kalau Y-nya 1, masukin ke salah satu persamaan, berarti X plus Y sama dengan 3, X-nya 1, berarti X sama dengan 2. Oh, dapat ini titiknya berarti 2,1. Selesai, berarti kita maksimumkan. Maksimumkan 5X plus 2Y. Titik yang pertama ini 3,0, berarti 15 tambah 0, 15. Lalu 2,1, 2 kali 5, 10, 1 kali 2, 2, 12. Lalu 0,70 sama 7 per 3. Berarti 0 plus 2 dikali 7 per 3. Berarti 14 per 3. 14 per 3 itu sekitar 4 komaan. Udah. Berarti mana yang maksimum? Maksimumnya yang 15. D. Selesai. Begitu caranya. Paham, Bagas? Pelajaran kelas 11 ini. Itu yang apa garis-garis arsirnya gimana tadi, Kak? Garis arsirnya, kalau dia lebih kecil, berarti daerahnya yang bawah ya. Nah, berarti yang atas salah. Jadi kakak yang salah itu diarsir. Jadi nanti hasilnya itu yang bersih. Lihat nih. Ini kan yang hasilnya, ini daerahnya. Bersih kan? Nah, jadi lebih enak melihat kayak gini. Oh, yang bersih ini kak hasilnya. Nah, berarti kalau lebih kecil berarti kan daerahnya yang bawah. Berarti yang atas salah, jadi diarsir gitu ya. Terus ini juga, ini daerahnya ini kan lebih kecil, berarti daerahnya yang bawah, berarti ini salah yang atas. Lalu ada kata-kata X lebih besar dari 0, berarti X-nya yang positif. Yang negatif salah, berarti sebelah kiri salah. Lalu Y lebih besar dari 0, berarti Y-nya yang atas, yang bawah salah, berarti yang bawah diarsir. Sehingga ini yang bersih. Jadi kan enak nih kelihatannya. Daerahnya yang bersih. Begitu caranya, Bagas. Oh, Cika. Oke, silakan catat. Ngapain kamu? Turun kamu ya, mau turun ya, mau turun ya. Sono, sono, sono. Sono, sono. Sono, sono. Sudah, Gas? Bagas sudah? Ada lagi, Kak. Oke. Udah, Kak. Sudah? Oke, nomor 11. Nah, nomor 11, kalau udah tahu konsepnya jadi gampang. Perhatikan ya. Nah, dia bilang ada matriks. Nah, jika inverse ini adalah ini, berarti kan ini A. Ini inverse-nya. Gitu ya. Jika inverse ini adalah ini gitu ya. Maka tentukan nilai X. Oh, kakak bedain dulu warnanya. Nah, apa konsep dasarnya? Konsep dasarnya ini. Kalau matriks A dikali A inverse itu sama dengan matriks identitas. Apa sih kan maksudnya matriks identitas? Ya udah kalikan dulu ya. 2, 3, 3X dikali 5 min 3 min 3, 2 sama dengan matriks identitas itu apa? 1, 0, 0, 1 gitu. Ini selalu kayak gini. Jadi diagonalnya itu 1, 1, 1, yang lainnya 0, 0 gitu ya. Diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah sudah, kita kaliin perkalian matriks kayak biasa. Baris kolom. Nah ini biasa kakak kasih garis biar terbiasa ya. 2 kali 5, 10.
3 kali min 3, 9, min 9. 10 tambah min 9, 1. 2 kali min 3, min 6. 3 kali 2, 6. Min 6 tambah 6, 0. 3 kali 5, 15. X kali min 3, min 3X. 3 kali min 3, min 9. X kali 2 plus 2. Sama dengan 1001. Ya sudah, ini atas sama. Berarti yang bawah otomatis sama. Pakai salah satu aja. Oh, ini 2X ya. Maaf. Pakai salah satu saja. Jangan dua-duanya. Kakak pakai yang ini yang enak. Ini sama ini. Berarti dari sini kita dapat 15 min 3X sama dengan 0. 15 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 5. Selesai. Gitu doang kok. Nah, yang paling penting pahami ini dia. Konsepnya. Paham, guys? Paham, Kak. Oke, sama perkalian matriks ya. Jangan dilupakan untuk kelas 11. Silakan catat dulu. Kamu ngambil simak juga nggak, guys? Enggak, Kak, undip aja. Oh, simak nggak ngambil? Enggak. Kenapa? Saya Emang, pengennya yang Kak, di luar Jawa Barat. oh gitu, pengen di luar Jawa Barat. Kenapa kok pengen di luar Jawa Barat? Kamu kan tinggal di Jakarta, sambil nyatet ya? Ini Kak, apa namanya, pengen nyari suasana baru juga. Oh gitu. Di sana ada saudara atau ngekos kalau misalkan dapat? Saudara sih ada, tapi kayaknya nggak pas. Oh gitu. Tapi ada saudara di situ ya? Oke deh. Ngambil jurusan apa? Rencananya, Undip. Saya ngambil vokasi, Kak. Oh iya, advokasi. Apa yang akuntansi perpajakan. Oh gitu. Oke. Baik. Oke, disiapkan ya. Kemarin UTBK ngambilnya sama, Undip juga. Iya, undip juga, Kak. Ini juga. Undip dua-duanya Undip pilihannya. Satunya UB. Oh, satunya UB. Oke. Ya mudah-mudahan nanti yang mandiri lolos ya. Ya, amin, amin. Selain Undip ngambil apa lagi yang mandiri? UNS sama UB juga. UNS sama UB. UNS sama UB pakai tes atau nilai rapot sama nilai UTBK? Rapat sama UTBK, Kak. Yang UNS sama UB? Iya. Dua-duanya nggak pakai tes ya? UNS sebenarnya ada, Kak, yang utolnya. Cuman saya nggak Oh, ngambil. oh gitu. Tapi UNS ada juga yang pakai nilai rapot UTBK gitu ya? Ada. Oh gitu. Oke, ya disiapkan saja ya. Nilai UTBK-nya udah keluar? Tadi saya cek sih terakhir belum, Kak. Oh belum ya. Oke. Iya, kalau saran kakak dicoba aja sih apa yang mandiri-mandiri ya. Dicoba saja, terutama kalau misalkan yang nggak pakai tes, misalkan pakai nilai rapot sama nilai itu. Ya paling yang dikorbanin bayar pendaftarannya aja ya guys ya. Iya, Kak, 300.000. Iya, iya itu paling tantangannya. Sudah? Sudah, Kak. Sudah ya, kita lanjut. Nomor 12. Nomor 12 ini juga sebenarnya ngabisin waktu ya. Karena pakai dua konsep. Mencari persamaan garis, habis itu ditranslasiin. Jadi nanti ketika mengerjakan kamu timbang-timbang betul. Mana yang bisa cepat langsung, mana yang prosesnya lama gitu ya. Jadi kan kita harus cari persamaannya dulu. Nyari persamaan gimana Kak? Nyari persamaan tuh kalau diketahui titik potong ini gampang. Ya, ini berarti ada X1, ini X1-nya 2, X2-nya berarti min 2. Nah, ini disebut gitu ya. Terus kakak nanya ini terbuka ke atas apa terbuka ke bawah, Gas? Bawah, Kak. Kalau terbuka ke bawah apa dia? Lebih kecil. A-nya lebih kecil. Oke, A-nya lebih kecil. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Bikin persamaan itu Y sama dengan A X min X1 X min X2. Berarti Y
A-nya itu min 1 aja langsung, karena ini nggak ada yang aneh-aneh ya. Di sini nggak ada yang aneh-aneh. Apakah maksudnya aneh-aneh? Dia titik potongnya terhadap sumbu Y langsung, gitu ya. Titik puncaknya. Jadi nggak perlu aneh-aneh. Berarti A-nya min 1, lalu X min 2, X1-nya kan 2. Lalu X min 2 jadi plus 2. Ini kaliin dulu, kali pelangi. Ini min 1, ini X kuadrat min 4. Kakak langsung ya, karena tengahnya pasti habis. X kali 2 plus 2X, min 2 kali X min 2X, habis tengahnya. Berarti kita dapat persamaannya berarti min X kuadrat plus 4. Belum selesai, dia bilang ditranslasiin 2 min 3. Nah gimana Kak ditranslasiin? Rumus translasi. Kalau ada X aksen Y aksen, maka translasi itu adalah XY ditambah 23. Berarti X aksen Y aksen sama dengan X plus 2 Y min 3 ya, maaf ini min 3. Nah ini min 3. Belum selesai, berarti X aksen sama dengan X plus 2. Berarti X sama dengan kakak gini ini. Jadi enak. Nah, berarti kan X plus 2 sama dengan X aksen. Ini sama dengan ini. Berarti X sama dengan X aksen min 2. Nah, ini yang ya, X ini diganti sama ini. Ini kan X, ini X. Begitu juga Y. Y min 3 sama dengan Y aksen. Berarti Y sama dengan Y aksen plus 3. Min pindah jadi plus. Nah, sudah. Rubah. Berarti Y-nya diganti sama ini. Y aksen plus 3 sama dengan min dalam kurung X-nya diganti sama ini. X aksen min 2 dikuadratin plus 4. Nah, kita kerjakan, berarti aksennya nggak usah ditulis ya. Y plus 3. Ini min dalam kurung X kuadrat min 4X plus 4 plus 4. Y plus 3 sama dengan, ini dikalikan min ke dalam, min X kuadrat plus 4X min 4 plus 4. Gitu ya, coret. Habis kan min 4 sama 4. Berarti 3-nya pindah, berarti Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Selesai, ini dia. Min X kuadrat plus 4X min 3. Begitu caranya, stepnya. Paham, guys? Paham, Kak. Oke, silakan catat dulu. Lanjut, oke. Nomor 13. Nomor 13 pakai manual aja. Banyak bilangan dalam deret ini adalah berapa kalau jumlahnya 64? Ya udah, ini kan berarti tambah kurang 4 ya. 22 tambah 18 40. 40 tambah 14 54. 54 tambah 10 64. Sama ya 64, berarti ada 4. Selesai. Paham, Bagas? Itu gampang kok pakai manual. Siap. Ya, itu tinggal dijumlahin aja. Kebetulan pas langsung 64. Berarti cuma sampai 4 doang ya. Banyak bilangannya. Nah, nomor 14. Nomor 14 ini kakak rasa ini seharusnya nggak keluar sih di PK. Karena ini mat IPA ini sebenarnya. Bukan mat DAS. Nah, nanti saja ya. Biar waktu kita cukup buat bahas yang mudah-mudah dulu yang lumbung nilai buat kamu. Nanti saja. Karena waktu kita nggak cukup cuma sampai jam 4. Nah, kakak kasih tahu yang cara cepat-cepatnya dulu. Karena kalau kayak gini ntar kamu terlalu habis waktu. Lihat yang ini ya, konsep dasarnya. FOG inverse X itu sama dengan, kalau ada inverse-nya ini jadi dibalik. G inverse F inverse X. Gitu caranya ya. Ini konsep. Ini konsep yang pertama. Lalu konsep yang kedua, kalau ada G inverse
lalu GX, maka hasilnya X. Begitu juga kebalikannya, kalau ada G, dalamnya G inverse X, maka hasilnya X. Ini konsep yang kedua. Dua-duanya dipakai. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan ini nih. FOG inverse 2. Inverse 2 gitu ya. Berarti kan sama dengan inverse ya. Nah, berarti kan F-nya di dalam, G-nya jadi di luar. G F inverse 2. G inverse ya maksudnya. Nah, terus F inverse 2 apakah? F inverse 2 sama dengan G2. Kok ngambilnya G2, Kak? Biar terdapat sifat ini. Berarti G inverse sama dengan G2. Nah, dia bilang kalau ada G, G inverse hasilnya X. Berarti ini sama dengan 2. Selesai. Paham, Bagas? Ini konsep 1, ini konsep 2. Yang kita pakai pada soal ini. Ada yang kamu bingung, ada yang kamu tanyakan? Jadi kan FOG inverse 2 itu berarti dia jadi dibalik. G inverse dalamnya F inverse 2. F inverse 2 apakah? G2. Nah, kenapa kok diambil G2 bukan G inverse 2? Biar terdapat sifat yang kedua ini. G inverse G2 berarti hasilnya 2. Berarti dalam. G inverse sama G tinggal coret-coret gitu maksudnya. Itu sifat. Oke, lanjutkan. Oke. Nomor 16 juga panjang. Nanti dulu kita yang simpel-simpel dulu. Karena simpel dan mudah buat kamu selesaikan. Mulai dari nomor 20 dulu ya. Nomor 20 itu gampang. 20 sering keluar di PK. Rumusnya apa? Rumusnya Sakti, pelajaran SMP. Kalau kamu hafal rumus ini, gampang kita nyelesain ini. S itu apa, Kak? Semua. A itu apa? Yang suka A. B itu apa? Yang suka B. T itu apa? Yang tidak suka. I itu apa? Irisan. Irisan itu yang suka kedua-duanya. Nah, kakak lingkari. 48 itu semua. 27 itu yang suka matematika, kita anggap A. 20 itu yang suka fisika, kita anggap B. 7 itu yang gemar kedua-duanya, berarti 7 itu irisan. Yang ditanya, banyaknya mahasiswa yang tidak gemar matematika dan fisika. Yang ditanya adalah T. Udah masukin angka-angkanya, semuanya 48, A-nya 27, B-nya 20, yang tidak suka ditanya, irisannya 7. 48, 27 tambah 20, 47, 47 dikurang 7, 40. 40 plus T. Berarti T sama dengan 48 dikurang 40. T sama dengan 8. Udah, gampang. Segampang itu kalau tahu rumusnya. Paham, Bagas? Silahkan dicatat, kalau sudah beritahu. Langsung aja, Kak. Langsung ya, oke. Nomor 19, enggak hitung-hitungan. Cluenya ada di mana, Kak? Cluenya ada di bilang C adalah garis potong alfa dan beta. C adalah garis potong alfa dan beta. Berarti kalau C adalah garis potong alfa dan beta, berarti alfa dan beta itu sebentar. C sejajar berarti ini sini. C adalah garis potong alfa dan beta. Garis potong. Oke, nah. Jadi, cluenya ada di sini ya. Jika C adalah garis potong alfa dan beta, berarti di sini ada alfa itu bidang. Alfa itu bidang, A itu garis. Nah, misalkan di sini ada bidang A. Bidang alfa, maaf. Lalu di sini ada bidang beta. Gitu ya. Nah, terus dia bilang A sama dia dipotong oleh C. Nah, ini dipotong sama garis C.
Sudah ya. Nah, ini yang dimaksud dengan dipotong garis C. Nah, berikutnya diketahui garis A tegak lurus alfa, berarti ada garis A tegak lurus alfa. Ini garis A. Lalu ada garis A kecil, maaf. Lalu ada garis B tegak lurus bidang beta. Ini B. Tegak lurus bidang beta kan? Oh, berarti A sama B saling tegak lurus. Selesai. Paham? Paham, Kak. Enggak. Ya, oke. Nomor 18. Diberitahu, angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat bilangan 4 angka untuk nomor kendaraan bermotor. Banyaknya bilangan 4 angka tersebut yang memiliki tepat dua buah angka 2. Jadi duanya boleh 2 kali ya. Oke, 4 angka. Kita bedain warnanya. Nah, berarti kan kemungkinannya boleh isi 2 ya. 2. Nah, berikutnya bebas. Berarti 2 itu ada berapa? Ada 1, ada 1. Sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 udah kepakai 1, berarti tinggal 5. Udah kepakai 1 lagi, tinggal 4. Berarti 20. Belum selesai sampai di situ. Berarti kan ini jadi satu kesatuan. Ya, berarti ada 1, ada 2, ada 3. Gitu ya. Nah, ini dikalikan. Dikali, ini bisa diacak-acak maksudnya. Gitu ya. Ini bisa diacak-acak. Ini jadi satu kesatuan, jadi ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini bisa diacak-acak kan? Bisa diacak-acak, jadinya dikali 1 kali 2 kali 3. Atau cara benernya adalah 20 dikali ini 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Berarti 20 kali 12. 20 kali 12. 20 kali 6. Berarti 120. Sudah, selesai. Gitu saja. Ya, sebenarnya yang bikin ribet ada kata-kata ini nih. Silahkan dicatat. Sudah? Ini 3 faktorial ya. Seru. 3 faktorial. Kita lanjut? Lanjut ya. Nah, nomor 17. 17. Kelas reguler terdiri dari 60 mahasiswa. Jadi reguler itu F1. Banyaknya frekuensi 1 60. Banyaknya frekuensi 2 itu 40. Nilai rata-rata berarti ada rata-rata kelas reguler X1, X bar 1, lalu ada X bar 2. Dia bilang nilai rata-rata ujian statistika kelas reguler 10 lebih tinggi dari rata-rata kelas paralel. Berarti kalau misalnya kelas paralel itu A, kelas reguler itu A plus 10. Begitu. Lalu dibilang rata-rata gabungan sama dengan 60. Ingat rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan rumusnya adalah X1 kali F1 tambah X2 kali F2 dibagi F1 tambah F2. Masukin angkanya, X gabungan 60, X1-nya A plus 10 dikali frekuensi satunya 60, X2-nya A, frekuensi 2-nya 40 dikali 40. Kerjakan dulu yang ini. Per F1 tambah F2 berarti 40 tambah 60, 100. Kakak langsung ya. Kali silang 6000. Ini 60A tambah 600 tambah 40A. Berarti sama dengan 60A tambah 40A 100A. 6000 maaf. 100 kali 60 6000. 6000 dibagi dikurang 600 ya. Berarti 100A sama dengan 5400. A sama dengan 54. Belum selesai. Yang ditanya X1. Nah, rata-rata X1. Berarti rata-rata X1 itu kan A plus 10. Berarti 54 tambah 10. 64. Begitu caranya. C. Ini rumus rata-rata gabungan.
Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke. Nah, nomor 16. 16 ini 16 ini adalah integral substitusi. Nah, rapihin dulu. Berarti ini integral 0 sampai 4. Ini kan berarti pangkat setengah. Kalau ke atasin jadi minus. 25 min 4x pangkat min setengah dx. Gitu caranya. Substitusi gimana, Kak? Permisalan. Kita misalkan ini dengan U. Berarti U sama dengan 25 min 4x. Berarti du per dx itu turunan. Berarti turunan dia min 4. Berarti du sama dengan min 4 dx. Berarti dx sama dengan min 1/4 du. Nah, ini yang kita pakai. Sama ini yang kita pakai. Ya udah, ini jadi berubah. Integral 0 sampai 4. Ini jadi u. U pangkat min setengah. Dx-nya apa? Dx-nya jadi 1/4 du. Min 1/4 du. Min 1/4-nya dikedepanin, min 1/4, ini langsung di integral 0 sampai 4, 0 pangkat min setengah, du. Nah, ini U sama du, turunan biasa. Min 1/4, berarti ini jadi 2, 1/setengah jadi 2 ya. Ini U pangkat setengah, 0 sampai 4. Ingat, 0 sampai 4 ini bukan dimasukin ke U, tapi dimasukin ke X. Nah, kembaliin ntar U-nya ya. Ini coret-coret jadi 2, berarti min setengah. Min setengah berarti U pangkat setengah berarti akar dari 25 min 4x. Nah, baru ini dimasukin x-nya. Bentar, biar kelihatan. 25 min 4x. Nah, baru dimasukin x-nya dari 0 sampai 4. Yang 4 dulu ya. Berarti min setengah dalam kurung akar dari 25 dikurang 16 dikurang 25 kurang 0. Ya kan dimasukin 0. 4 kali 0, 0. Berarti min setengah. Ini berarti 3. 25 kurang 16, 9. Akar 9, 3. 25 kurang 0, 25. 25 diakarin min 5. 3 kurang 5, min 2. Min 2 kali min setengah, 1. Jawabannya 1. B. Ada jebakannya, min 1 juga ada. Begitu caranya, nomor 16. Ini yang dimaksud dengan integral substitusi, kelas 11. Silahkan catat dulu. Udah, Kak. Sudah? Oke. Kita lanjut. Terakhir yang belum, yang ini yang panjang ya. Nah, ini sebenarnya kakak nggak tahu sih, ragu ini ada di PK ya. Karena ini lebih ke mat IPA. Tapi nggak apa-apa. Lihat ya, kalau ketemu seperti ini, limit itu kan kali sekawan. Penyebab nolnya kan yang bawah sebenarnya. Nah, tapi dari yang atas kita kali sekawan, pasti yang atas itu nanti mencoret yang bawah. Jadi ada yang sama dengan yang bawah. Nah, jadi cara mengerjakannya, limit X mendekati min 6, X plus A min 2, X plus 6 dikali sekawan. X plus A plus 2, X plus A plus 2. Berarti ntar dapat limit X mendekati min 6. Nah, yang atas itu jadi X plus A min 4 per X plus 6 dikali akar dari X plus A plus 2. Nah, ini biasanya sama ini. Karena nanti coret-coret, karena dia penyebab 0. Penyebab 0 itu pasti bisa dicoret sama yang atas. Nah, ya sudah, berarti dari sini kita dapat. Dari sini kita dapat A-nya. X plus A min 4 sama dengan X plus 6. X-nya coret habis. Berarti A sama dengan 6 tambah 4. A sama dengan 10. Dapat deh A-nya 10. Nah, berarti kan ini coret. Nah, coret berarti kan dari sini kita dapat limit X mendekati min 6 sama dengan 1 per gitu ya. Ini habis sama ini. 1 per X, A-nya kan udah dapat. X-nya, A-nya kan 10, masukin. 10 plus 2.
Nah, berarti sama dengan berapa? Masukin min 6. 1 per min 6 tambah 10 tambah 2. Berarti min 6 tambah 10, 4. Akar dari 4, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti 1/4. Berarti A-nya 10. Nah, ini B. Berarti B-nya 1/4. Udah masukin. Berarti 2 dikali 10 ditambah 4 kali 1/4 sama dengan 20 tambah 1, 21. Jawabannya E. Gitu caranya. Nah, paling trik ini yang mungkin kita jarang temui ya. Kita biasanya hitung-hitungan. Kalau ini kita nyari si A. Nah, ini triknya ada di situ. Yang kakak lingkari, lalu kita cari. Dia sama dengan dia. Begitu Bagas, nomor 14. Sudah semua kah? Sebentar ya. Oh ya, sudah semua. Silahkan dicatat dulu nomor 14. Nah, itu dia. Step by step ya. Sudah guys? Sudah? Sudah Kak. Oke, baik itu semua paket 1 gitu ya. Silahkan dipelajari, dipahami konsep-konsepnya. Ada bab-bab yang hanya konsep saja. Itu bisa jadi lumbung, yang penting pahami konsepnya. Ada juga yang hitung-hitungan. Nah, kalau ada hitung-hitungan di strategiin mana yang satu step saja, mana yang banyak langkah gitu ya, sehingga habis waktu. Distrategikan saja. Oke, itu untuk hari ini. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Yuk, sama-sama.